Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca khutbahnya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berharap kepada Allah, moga hati kita diterangi dengan hidayahnya, amin. Otak kita dipenuhi dengan ilmu yang diridhoinya, amin. Fisik kita diringankan dan ditolong untuk mudah mengamalkan ilmu yang sudah diberikan pada kita, amin. Anak, keluarga, dan semuanya selalu dalam kerinduan Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma tsabbit jananana wa adril haqqa ala lisanina waftah qulubana futuhal arifin. Nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu wa sallama ala alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa ahrina min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi masih mengkaji seputar yang menyelamatkan diri kita. Kita sudah tahu di antara yang bakal menyelamatkan diri kita itu adalah taubat. Salat kita tidak diterima, tapi taubat kita diterima, selamat. Tapi kalau tobatnya tidak diterima, inilah yang berat. Karena itu taubat mesti dibarengi dengan banyak istighfar. Yang kedua, yang menyelamatkan diri kita, kita tumbuhkan rasa harap rahmat dari Allah, amin. Dan tumbuhkan rasa takut dengan azab Allah. Berikutnya, kita harus sabar. Apapun yang menimpa kita semuanya datang dari Allah. Karenanya untuk itu harus kita bersabar, dan tidak bisa bersabar tanpa ada kontak hubungan dengan Allah. Berikutnya syukur. Nikmat baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Kemarin sudah dikaji. Abadi sudah mencontohkannya.
Ada yang dapat istri selalu menyenangkan hati, amin. Ada juga yang dapat istrinya cerewet, itu juga nikmat dari ada gunanya. Kalau kita lagi ribut-ribut dengan wong, suruh bini kita yang maju ke depan. Ya. Nah, ini seloro baik, jangan kayak Jonian. Nah, berikutnya syukur kan kemarin ya, mudah ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang zuhud. Nah, yang menyelamatkan diri kita itu juga zuhud. Apa sih zuhud itu? Nah, ini ya. Nanti akan dibahas di sana ini ya, hakikatnya zuhud. Wa amma zuhdu fid dunya fa innahu min afdalil munjiyat atau munajjiyat wa ajlil qurbat. Bahwa zuhud dalam urusan dunia adalah di antara yang paling hebat untuk menyelamatkan kita, yang paling utama, yang paling terdepan, dan yang paling besar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sengaja kami ciptakan di muka bumi ini macam-macam yang menjadi hiasan, yang menjadi keindahan, yang menjadi kesenangan. Semua itu disengaja oleh Allah linabluwakum, untuk kami mencoba, menguji manusia yang ada di muka bumi ini mana yang paling baik amalannya. Ada yang tergiur dengan urusan dunia sehingga melupakan Allah, atau malah sebaliknya, dunia yang didapat itu digunakan untuk mendekat kepada Allah. Nah, kira-kira perasaan kita sudah di mana tuh selama ini? Hah? Yang hafal sholawat tadi cak mana kira-kira? Masya Allah ya. Kaya-kayanya kita ini masih banyak berat kecenderungannya ke masalah dunia. Gitu. Nah, sekarang kita tanya dulu deh, masalahnya zuhud itu yang seperti apa zuhud ini? Wa haqiqatuz zuhdi khuruju hubbid dunya war rahbati atau ruhbati fiha 'anil qalbi. Bahwa yang dikatakan zuhud hakikatnya adalah mengeluarkan rasa cinta soal dunia dan rasa kecenderungan yang besar, yang berat dalam urusan dunia dari hati kita. Gitu. Bukan berarti nggak boleh punya harta, boleh sebanyak-banyaknya. Kalau perlu duit kita nggak muat di lapangan ini. Kalau perlu, saking banyaknya duit, tapi itu nggak pernah ada disimpan dalam hati. Itulah dunia, itulah namanya zuhud. Wa hawanud dunya 'alal 'abdi hatta yakuna idbarat dunya. Dan yang namanya zuhud itu adalah melepaskan kehinaan dunia yang selama ini menimpa banyak orang.
dunia itu sebenarnya hina, menimpa kepada orang, termasuk kita. Nah sekarang melepaskan itu namanya zuhud. Sehingga dunia diposisikannya di belakang, tidak di depan, gitu. Ini yang agak repot ini buat kita, gitu. Kita ini jangankan harta kita, harta uang bae dihitung-hitung, ya. Harta uang saja tuh banyak dibicarakan kita karena kita suka sama harta uang. Ada tak nih yang begitu? Ada tak kira-kira? Ada yang begitu? Ada tak? Ada ya? Hadir malam ini? Nah, yang ini, yang ada ini orang yang sudah zuhud semua ini. Orang kalau sudah zuhud dengan dunia, dunia tidak akan menjadi masalah buat dirinya. Masya Allah. Wa qillatu syai'i minha ahabbu ilaihi wa atharu indahu min iqbalid dunya wa kasratiha. Harta yang sedikit bagi orang yang zuhud itu lebih disukai daripada harta banyak, menyebabkan dia menghadapi kesibukan tentang harta itu. Saking banyaknya harta. Pagi-pagi ngitung duit, siang ngitung duit. Nah ya, Masya Allah. Kadang-kadang macam ya kita nggak usah ngomong lain lah, ngomong apa aja be. Mungkin lagi ada duit segala macam dimakan, akhirnya badannya kolesterol, aduh, ya dak ya. Tapi orang yang zuhud walaupun duitnya banyak nggak akan urusan, pokoknya makannya sederhana saja, benar nggak? Nah ini hari ya, nggak perlu banyak itu makan, pokoknya yang penting kenyang, nambah, Subhanallah. Jadi 3 yang namanya zuhud itu. 1, mengeluarkan rasa kecenderungan hati dengan masalah harta. Yang kedua, memandang harta itu atau dunia itu sebagai kehinaan, hal yang hina dibandingkan dengan urusan akhirat. Dunia itu bukan harta baik. Apa dunia itu? Ya, kekuasaan itu dunia, pujian orang lain. Orang lain memuji nggak masalah, jangan kita yang berharap dipuji. Tetap saja pujian kita berharap dari Allah. Nah itu, ada orang lain memuji, itu urusan dia. Jangan mereka kamu tuh muji aku dah. Nah, kalau tidak muji, ayo tega kamu. Seperti itu ya. Itu yang nggak boleh. Tapi seperti kita memuji Rasulullah SAW, kayak tadi itu memuji-muji Rasulullah. Itu kalau Bapak ngerti ini ya, sholawat tadi itu, Masya Allah. Itu kita manggil-manggil Allah, kemudian juga kita menyebut-nyebut Rasulullah. Hadza min haitsul batin. Ini adalah soal zuhud dalam urusan batin. Tapi bagaimana soal zuhud dalam urusan zahir? Fayakunu zahidu munzawiyan anid dunya wa mutajafian anha ikhtiyaran ma'al qudrati 'alaiha. Orang zuhud itu adalah orang yang menghindar dari dunia atau berpaling atau menyingkir dari dunia karena memang dan dianya mampu, ada kesempatan, ikhtiaron, punya kesempatan dan dia mampu untuk dunia itu. Dunia yang bagaimana?
dunia yang bakalnya melalaikan kita gitu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bakalnya dunia itu menjadi tunggangan kita, mendekatkan kita kepada Allah, nah itu boleh direbut sebanyak-banyaknya. Karena kalau kita nggak rebut, orang lain yang merebutnya. Yang merebut adalah orang yang akan merusak agama kita. Siapa dia? Orang kafir, orang munafik. Ya kan? Makanya kalau bisa jangan oligarki yang dapat harta itu. Ya kan? Siapa ya kira-kira yang ada? Ustaz Fahru Razi lah yang dapat. Insya Allah begitu didapat beres tuh. Ya kan? Dia mah insya Allah kawin lagi dia. Amin gitu. Masya Allah. Nah, jadi begitulah yang namanya zuhud itu. Wa yakuna muktasiran min sa'iri amti'atiha makalan wa malbasan wa maskanan wa ghairi dzalika ala ma la budda minhu. Mengenai masalah dunia yang dia ambil simple, sekedar cukup makan, cukup berpakaian, cukup tempat tinggal dan lain sebagainya, yang memang itu merupakan hal yang pokok. La budda minhu, enggak bisa tidak, harus ada. Bukan untuk megah-megahan, kemudian bangga-banggaan, atau sekedar untuk senang-senang menumpuk harta, tengok tabungan setiap waktu, ditengok lagi, tengok lagi, tapi duitnya nggak pernah bermanfaat untuk dirinya. Ada orang yang punya duit banyak disimpan di bank konvensional, dia nggak dapat manfaatnya. Cuma dia cari dari pagi sampai sore, sudah itu balik disimpan di bank, pergi lagi besok, simpan lagi di bank lagi, terus seperti itu. Dianya sendiri tidak menikmatinya. Siapa yang menikmatinya? Justru orang lain yang memakai pinjaman dari bank, duit kita yang dipakai. Mending kalau digunakannya untuk kebenaran, digunakannya untuk ternak babi lah, untuk segala macam lah. Ada tuh. Duit siapa yang dipakai? Negara punya yang dipakai. Duit negara. Bukan negara Indonesia, negara ini kan. Beliau ini namanya negara. Nah. Masya Allah. Karenanya duit itu jangan terlalu banyak disimpan. Supaya apa? Supaya beredar di tengah-tengah masyarakat, supaya mengisi sosial di kalangan muslim, hal-hal yang bermanfaat. Dan kalau digunakannya untuk hal-hal yang baik, itulah gawean orang zuhud. Insya Allah tidak akan berkurang, malah bertambah. Gitu. Insya Allah. Kata sabda Rasulullah SAW, liyakun balahu ahadikum minad dunya kazadir rakib. Kata Rasulullah, seseorang di antara kamu itu sebagusnya sebatas keperluan saja dalam dunia ini, seperti orang ngambil bekal untuk perjalanan. Nah, perjalanan haji kemarin itu, rasanya nggak dibawa galon duit itu, Bang. Dibawa galon atau memang nggak ada yang dibawa? Nah, jadi sebatas cukup itu baik. Kalau ada kelebihan, Fahru Razi, digunakan untuk hal yang bermanfaat, yang mengundang janji Allah. Gitu. Coba. Tapi kalau disimpan,
Dapat juga nyimpan duit itu, tapi duit yang disimpan itu persis seperti air yang tidak ngalir, dalam hal ini air yang kemudian jadi kotor. Nah, ini kadang-kadang jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja biarlah sakit daripada beli obat. Masya Allah. Nih yang kelas-kelas kita nih, Jas, kalau ada duit, badan sakit, ada obatnya, belilah. Cari yang mujarab, yang murah-murah tapi mujarab. Ada yang namanya Sapron lah sama Ustaz Ari, belilah tuh. Dengan Abaji ada yang namanya Asyam, ada. Lebih murah lagi. Ya. Ini informasi saja. Nah, ibu tuh sakit, kencing manis tinggi, kencing manis, makan obat Saffron, insya Allah dengan baca Bismillah bertahan dia sudah sekian lama. Itu ya. Nah, bayi juga nih maksudnya dioperasi, alhamdulillah tidak. Lutut nih maksudnya dioperasi tapi tidak, ya dengan makan ditemukan oleh Allah obat yang biayanya murah, yaitu Asyam itu cuma 70.000, alhamdulillah sudah sisa duitnya. Nah ya itulah, kalau bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat buat diri sendiri tapi juga bermanfaat untuk orang lain, jangan buat dewek baik negara. Ya, ya. Nah, dengan yang lain, siapa yang bisa diajak wong tua gitu, ada guru kita, ya, ada sahib kita. Jadi itulah yang namanya zuhud. Yang pertama, membuang rasa cinta di hati tentang dunia. Yang kedua, melihat dunia itu adalah hal yang hina. Berarti yang mulia adalah yang ada kaitannya dengan akhirat. Jadi dunia tadi itu supaya mulia dihubungkan untuk kepentingan akhirat. Begitu. Insya Allah tuh. Baru yang ketiganya, barang yang sedikit dipandang lebih disukai karena hisabnya sedikit. Gitu. Maka kalau kita pikir hidupnya apa kebutuhannya? Ayo, kebutuhannya apa? Enggak banyak kebutuhannya. Yang pertama, makan minum. Benar nggak tuh? Nah, makan minum juga dibatasi lah. Jangan makan minum melulu, ndak kata belain dari pagi sama sore. Makan minum ada waktunya. Nah, gitu. Kalau sudah makan ya sudah. Yang kedua, apa lagi? Selain makan dan minum, sandangan. Ya sandangan ini ya sudah. Baru yang ketiga, tempat tinggal. Ya kalau bisa yang bagus dalam rangka untuk mensyukuri nggak masalah, silakan. Tapi kalau untuk kebangga-banggaan, untuk kesombongan, untuk bersaing dengan tetangga, yang bagusnya jangan. Ya, gitu. Selain daripada itu, apa kebutuhan kita? Untuk kesehatan, ya tak? Untuk kesehatan. Selain kesehatan, apa lagi? Pendidikan. Nah, pendidikan ini jangan diartikan yang formal saja. Ini pendidikan ini. Pendidikan. Jangan-jangan yang kita kaji di sini di pendidikan formal nggak ada, jangan-jangan. Kira-kira ada nggak? Sampai sarjana soal zuhud, kaji soal zuhud, ada nggak kira-kira? Belum. Alhamdulillah di sini ada. Gitu. Apalagi berikutnya? Nah, ini soal keamanan, ini tugasnya pemerintah. Ya. Sebenarnya pemerintah kalau berorientasi kepada ini sudah selesai urusan rakyat. Sudah selesai. Nah, jangan yang lebih diutamakan adalah urusan politik, urusan yang lain-lain. Baik, kita terusin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbaka
yuhibbakallah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Rasulullah yang bersabda, zuhudlah kamu dalam urusan dunia, kamu nanti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktu kita cukup untuk mencintai Allah. Tapi kalau kita tidak zuhud, zuhud itu bukan berarti nggak ada harta. Hartanya banyak tapi kita lebih yang di hati adalah Allah. Tuh. Ma fi qalbi illallah. Tidak ada di dalam hati kita kecuali Allah. Tuh. Dan sebaliknya, orang yang tidak punya harta belum tentu dia juga zuhud. Belum tentu juga dia zuhud. Dia ngelamuni terus harta, pagi-pagi mikirin harta, besok harta lagi, harta lagi. Sampai punya harta itu melupakan Allah. Sebenarnya nggak banyak hartanya. Cuma punya becak siko. Becak itu jadi kesibukannya. Gara-gara becak siko tuh laju nggak sholat. Punya kebun cuma 1 hektar tuh lah di belakang rumah. Ngurusi kebun itu nggak habis-habis. Jadi PNS. Jadi PNS cuma jadi PNS. Cuma bekerja dari satu sektor usaha swasta atau BUMN, tapi gara-gara kesibukan itu, nah, lalu kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya gajinya tetap ada, bisa dihitung, ukurannya jelas segitulah. Nah, jadi maksudnya itu apa? Kalau memang yang didapat itu ada manfaatnya untuk urusan akhirat, maka dunia tadi itu adalah masalah akhirat begitu. Jadi subhanallah ya kalau sampai begitu. Wazhad fima fi aidin nas, dan kamu juga izhad, zuhudlah kamu dalam sesuatu yang ada pada orang lain. Yuhibbakan nas, kamu akan dicintai oleh orang lain. Tapi kalau kitanya kepengen yang dimiliki oleh orang lain itu iri hati, nah itu sumber pula jadi masalah buat kehidupan kita dengan dia maupun dengan orang banyak. Jadi hidup ini yang paling enak dicintai oleh Allah, dicintai oleh sesama. Modalnya apa tadi? Zuhud. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa 'udda nafsaka min ahlil qubur. Jadilah kamu dalam urusan dunia itu seperti orang asing. Gitu ya. Acu tak acu, cuek-cuek saja, tapi jangan cawe-cawe, cuek-cuek aja. Kalau cawe-cawe itu bukan asing itu. Nah, ya. Jadi cuek-cuek saja. Jangan kagum melihat orang yang hartanya hebat. Jangan kagum. Nah, jangan, maksudnya apa itu? Iya, sampai menjadi lamunan buat kita. Dia dikasih oleh Allah, alhamdulillah. Kita doakan saja semoga dunianya, hartanya menjadi amalan akhirat begitu. Nah, kita syukuri sajalah apa yang ada ini. Awa'abiri sabilin, atau seperti orang lewat aja, nggak usah menjadi kesibukan hati, kesibukan pikir, kesibukan tenaga. Boleh enggak? Boleh, karena kita kan bersaing dengan orang agama lain kan gitu. Tapi kesibukan hati urusan itu, nah, makanya kalau sudah dapat segera diarahkan untuk urusan akhirat. Siapa itu? Anak istri. Anak istri kebutuhannya, apalagi bulan-bulan sekarang ini, bulan Muharram nih ya, katanya boleh diperbanyak itu, boleh diperluas, betukannya simpenan dari bank tuh.
Wan, ya, itu kan besok ya. Kamu setiap hari itu ngejar duit terus, itu. Tengok Mbak Haji tadi, ya. Nah, kapan tengok sampai itu nggak air gitu, ini Iwan itu. Nah, insya Allah dapat itu ya duitnya. Ada disimpan di bank. Pokoknya bulan ini keluarkan untuk kebahagiaan keluarga. Habis jadilah nggak apa-apa, besok diganti oleh Allah. Ya lah, kan bulan Muharram ini katanya puasa yang diperbanyak. Yang kedua, sedekah, bukan sedekah. Apa ini? Menggembirakan keluarga. Begitu. Jadi setuju dah ini. Kata Rasulullah, ngapa tidak setuju? Ya, keluarkan duit itu untuk kebahagiaan keluarga. Anak kita yang sepedanya sudah bodol, ganti sepeda baru itu misalnya. Ya dah. Cuma yang dikeluarkannya ini ada dah kira-kira. Ini yang jadi masalah ini, yang dikeluarkannya ini ada apa tidak? Tapi kalau niat ada baik. Kalau niat ada baik. Ya dah ya. Yang kedua itu ibu bapak kita yang masih hidup. Ayo yang muda-muda ini, ibu bapak kita keluarkan untuk ibu bapak kita. Kemudian anak yatim, ya. Kalau susah nyari anak yatim, udah abaji yatim piatu ini. Anak yatim, anak yang masih kecil, ya dah ya. Masya Allah. Wa'ud nafsaka min ahlil qabri. Nah, apa katanya? Hitung dirimu, persiapkan dirimu, hitung dirimu bahwa kamu ini adalah ahli kubur, bagian daripada ahli kubur. Nah, coba nih, tidak lama lagi, alhamdulillah kami berdoa terus kemarin semoga Pak Haji Asri sehat, alhamdulillah. Saya terpikir ada yang meninggal orang Indonesia sekian katanya. Nah, tapi alhamdulillah selamat dengan, berarti doa kita dikabul ya dak ya. Nah itu. Tapi ya ada teman beliau ini yang pergi haji, maghrib datang, subuh meninggal. Masya Allah, sedang bersih-bersihnya ya. Nah, semoga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, ini lagi perhatikan. Sabda Rasulullah SAW, man ahabba akhiratahu adarra bidunyahu. Barang siapa yang mencintai akhiratnya, kadangkala memang urusan dunianya agak sulit, agak susah, agak disempitkan oleh Allah. Makanya Pak Bambang, ya, syukurlah dengan kondisi kita seperti sekarang ini. Siapapun ya, dengan kondisi kita sekarang ini, insya Allah akhirat kita akan dilapangkan. Sebaliknya, waman ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Barang siapa yang terlalu mencintai dunia ada dalam hatinya tadi, bukan sekedar diupayakan tapi memang untuk hatinya tadi, maka akhiratnya disulitkan. Na'udzubillah min dzalik. Begitu. Sebab hisabnya banyak tuh, duit banyak. Hisabnya banyak. Untuk apa duitnya? Ternyata duitnya untuk membiayai kampanye. Nah, mending kalau menang, kapan tidak? Nah, mending kalau kampanyenya jujur. Kalau kampanyenya tidak jujur, kalau sampai ada 600 orang petugas lawan meninggal, nah itu gimana itu nanti? Ya. Fa'asaru ma yabqa ala ma yafna, maka orang yang orang yang zuhud itu lebih menyukai apa yang ada saja daripada yang rusak. Jadi sesuatu yang sudah hilang nggak usah disukai lagi deh. Yang hilang itu jangan dihitung-hitung lah. Kalau ada yang nipu lah. Kalau mau bayar lah sini. Kalau enggak, udah urusannya nanti di akhirat kita tagih. Itu. Jadi jangan jadi pikiran lah, ya. Jadi yang ada saja yang kita syukuri. Alhamdulillah masih ada.
Maka sebagai yang terakhir menutup nih, saya bacakan firman Allah tentang zuhud ini. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Sesuatu yang kamu telah dikaruniai, ya, dari berbagai macam benda-benda dunia dan segala perhiasannya, ya, itu memang sudah saya kasih dengan kalian, masing-masing punya itu. Punya semua, ya, apa yang sudah diberi oleh Allah. Motor kita masing-masing punya, rumah masing-masing punya, apalagi, ya, istri, ya, sudah punya masing-masing. Ada yang belum laku, ini ada, ya, pokoknya punya kalau ini, ya, apa yang ini nih, jadi kita doakan kaki lah lakunya nanti selesai kuliah, moga-moga dikeroyok gadis ini, amin, ya. Tapi apa katanya? Dalam firman Allah tadi, wa ma indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Apa yang ada di sisi Allah dijanjikan untuk kita, itulah yang lebih hebat. Nah, makanya apa yang ada pada kita itu segera dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita dapat pula apa yang ada pada sisi Allah itu yang lebih baik. Inilah kajian kita, ya. Jadi masing-masing yang ada, masing-masing yang ada punya kita, jangan menyebabkan kita jauh dari Allah. Saya kira itu, ya. Tadi zuhud. Jadi zuhud ini sekali lagi bukan nggak punya harta banyak tapi tidak di dalam hati. Orang yang tidak punya harta bukan berarti juga zuhud. Kalau dia selalu ngelamuni harta, berusaha keras, tahu-tahu nggak dapat, miskin, fakir, tapi dia juga masuk pencinta dunia. Masya Allah. Kira itu, ya. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga kita menjadi ahli zuhud dengan harta yang banyak. Hartanya banyak tapi kita tergolong orang zuhud karena hartanya tidak menjadi dunia semata tapi menjadi mazra'atul akhir. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ij'alna min ibadika as-salihin wa waffiqna li ta'atika wa ittiba'i rasulik wal birri bi walidina wa husni talaqqi min masyayikhina waj'alna min al-hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo salat dan jamaah, badan sehat, hidup barokah. Tidak sholat pasti sesat, tidak jamaah hidup terpisah. Baca Quran kita galakan, gaya hidup orang beriman. Tanpa Quran kegelapan, hidup dalam kesesatan. Zikir doa senjata kita, Allah suka mestilah jaya. Tanpa zikir dan doa, hidup kita pasti hampa. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihabisi minumannya, makanannya silahkan dinikmati.